Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta, dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat itu Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya itu bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui, tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar itu Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Bagi Nasrani, Yesus itu bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat adalah Bapak Iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristen itu menyembah Yesus, maka Yesus Kristus itu juru selamat. Sebab orang Kristen menyembah Yesus Kristus. Nasrani menyembah Bapak Iblis, maka Bapak Iblis itulah juru selamat. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa Bapa dan Ibu. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta, dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat itu Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya itu bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui, tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar itu Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau pakai ini ayat sudah kontras dengan pernyataan Pak Erastus. Jujur, secara jujur saya sebenarnya mengasihi Pak Erastus. Saya rindu beliau berubah karena pengaruh beliau di Indonesia cukup besar. Kalau saya punya rindu berubah, ini ajaran tidak bisa dipakai, ini bikin kacau gereja. Beliau bilang bukan, yang juru selamat itu Yahweh. Yesus bukan juru selamat. Ini ayat bilang Yesus benar-benar juru selamat. Titus 2 ayat 13 mengatakan dia itu Allah yang maha besar, juru selamat kita. Yesus itu Allah yang maha besar. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia,
dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat itu merujuk kepada satu orang, yaitu Yesus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juru selamat itu bahasa Ibrani-nya apa? Mesias. Itu juru selamat. Mesias itu Allah. Dan Mesias itu turun sebagai manusia. Dan dia adalah Allah yang harus dipuji. Bandingkan dengan Roma 9 ayat 5 ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pak Erastus mengatakan, Yahweh yang juru selamat. Yesus itu sesungguhnya bukan. Hanya Yahweh menyatakannya atau melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, pernah tidak Yesus itu disebut Yahweh? Saya bukakan malam ini. Jemaat dengar. Ini pengajaran betul-betul harus beri perhatian. Jemaat dengar. Bahwa nubuatan di Alkitab, kalau bicara tunas Daud, itu hanya merujuk kepada satu orang. Tidak ada yang lain. Itu hanya kepada Yesus. Nah, kita mau lihat. Saya ada di data di Yesaya banyak. Tapi saya mau pakai yang Yeremia. Yeremia itu pernah menubuatkan Yesus. Dan Anda tahu, di dalam nubuatan itu Yesus disebut Yahweh. Tuhan keadilan, Yahweh keadilan. Yesus itu Yahweh. Nasrani, bapak iblislah juru selamat. Bagi Nasrani, Yesus itu bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat adalah bapak iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristen itu menyembah Yesus, maka Yesus Kristus itu juru selamat. Sebab orang Kristen menyembah Yesus Kristus. Nasrani menyembah bapak iblis, maka bapak iblis itulah juru selamat. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Nasrani ya penyembah bapak iblis, terdiri dari Tritunggal, segitiga, ya, karismatik, Pentakosta, Mormon dan lain sebagainya. Ya, satu geng itu. Ya. Itu tidak mengakui Yesus itu juru selamat, tidak mengakui. Sebab kalau Yesus juru selamat, Yesus harus Allah. Dia nggak berani. Dia akan, lu Allah kami Bapa kok Pak. Berarti juru selamat itu Bapa. Ayatnya di mana? Nggak perlu pakai ayat. Nggak perlu pakai ayat Alkitab kami. Juru selamat kami itu Bapa. Kok Bapa? Kan Allah kami itu Bapa. Bapa nggak pernah jadi Allah itu. Bagi kami Allah itu Bapa. Berarti iblis dong Bapamu. Nggak apa-apa Pak. Kami umat Nasrani memang Allah kami Bapak iblis. Maka Yesus bukan juru selamat. Ya Nasrani itu Allahnya Bapak iblis, maka Yesus bukan juru selamat. Nah, gitu. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah, dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan?
Makanya di sini kemudian Allah menegaskan inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani, anak keturunan. Adam dari Adam, plus istrinya Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silakan cari bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung, ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Nabi Isa kembali kepada Adam. Isa punya ibu Maryam, diproses dalam kandungan. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Imran satu jalur dengan Yusuf. Ya, di situ ada Nabi Zakaria. Yusuf naik lagi ke atasnya ada Yakub. Yakub kemudian anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam jami'an. Ibrahim nyambung ke Adam alaihissalam. Dari jalur Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian turun sampai ke kita sekarang. Jadi semua kita kalau akan dicari semua sumbernya ke Adam alaihissalam. Bedanya dengan Nabi Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan. Semua anak cucu Adam dicipta oleh Allah dengan proses kandungan. Nah, saudara-saudara seiman semua, perseteruan antar pendeta yang saling menjatuhkan, hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pemahaman dan kebingungan, bahkan mengenai agama yang dipercayai mereka sendiri, bahkan pendetanya. Konflik dalam agama bukanlah sesuatu yang baru dan juga terjadi di berbagai komunitas agama, karena kebingungan agama Kristen mengenai Yesus bukan juru selamat. Dan anehnya ketiga pendeta ini justru malah saling menyerang argumen para pendeta lainnya. Perpecahan seperti ini bisa berdampak buruk jika tidak disikapi dengan bijak, karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam komunitas keagamaan. Saya melihat bahwa perbedaan pandangan dalam agama adalah sesuatu yang wajar terjadi, termasuk di dalam komunitas Kristen. Tetapi ini juga bisa membingungkan dari para penganut Kristen, karena mereka tidak tahu siapa juru selamat mereka. Dalam Islam, kami diajarkan untuk menghormati keyakinan agama lain, termasuk keyakinan umat Kristen terhadap Yesus atau Nabi Isa dalam Islam. Dari sudut pandang Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi yang mulia dan bukan Tuhan atau juru selamat, tetapi seorang utusan Allah yang mengajarkan tauhid keesaan Allah. Dalam Islam, kami meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah, bukan Tuhan atau juru selamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan dalam ajaran Kristen, Yesus memiliki posisi yang berbeda sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ustadz Adi Hidayat dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan agama lain, sehingga dalam diskusi semacam ini, beliau bisa menyampaikan argumen Islam dengan tegas. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana perdebatan ini dilakukan dengan adab dan akhlak yang baik. Islam mengajarkan untuk berdialog dengan hikmah dan cara yang terbaik, surat An-Nahl ayat 125. Tujuan dari diskusi agama seharusnya bukan untuk menjatuhkan atau mengalahkan pihak lain, tetapi untuk saling memahami dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.